Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah, Zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, yang apabila disyukuri pemberiannya maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada siapa saja yang mensyukurinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sungguh bila kalian kufur sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba yang cerdas lagi beriman untuk memilih syukur bagi dirinya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar dia mendapatkan tambahan kebaikan, bukan mendapatkan siksaan. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan selawat serta salam kepada beliau, karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan akidah, dan kita akan lanjutkan dan teruskan penjelasan tentang keimanan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang wajib bagi kita setiap orang beriman untuk mengimani bahwa mereka adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan umat ini untuk menemani dan mendampingi Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membela dan memperjuangkan agama ini agar sampai kepada
generasi setelah mereka. Wajib bagi kita untuk mengimani tentang keutamaan-keutamaan mereka, sekaligus kita mencintai mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin wajib mencintai para sahabat dan wajib mengakui tentang keutamaan, keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti contohnya adalah keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan Utsman radhiyallahu anhu. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ketiga sahabat yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, berada di atas gunung Uhud. Lalu tiba-tiba gunung Uhud bergoncang, sementara mereka masih berada di atas gunung Uhud tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskun ya Uhud, uskun Uhud. Innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Nabi SAW bersabda, tenang wahai Uhud, tenang wahai Uhud. Sesungguhnya innama 'alaiki nabiyyun, sesungguhnya di atasmu hanyalah ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa siddiq, dan seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa syahidani, dan dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, yang memang keduanya wafat dalam kondisi terbunuh, syahid, sebagaimana pengkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan Ali radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau ridha wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa? Ya, Harun di sisi Musa alaihi wassalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini menunjukkan kelebihan dan keutamaan, keistimewaan Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, dan tentunya secara definisi Fatimah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau radhiyallahu anha adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat di atas keimanan tersebut. Walaupun status beliau adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya menunjukkan keutamaan yang besar dari Fatimah ini. Rasulullah bersabda tentang Fatimah radhiyallahu anha, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu adalah pemuka para wanita penduduk surga. Masya Allah, luar biasa. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain teruntuk sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan dari sahabat ini. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariyi Az-Zubairu ibnul Awwam." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, yaitu orang-orang dekat dan orang-orang kepercayaan, sahabat dekat, sahabat kepercayaan yang menjadi penolong dan pembela, hawari.
Sesungguhnya Hawari, orang yang menjadi kepercayaanku, orang yang menjadi sahabat dekatku, orang yang menjadi pembelaku, penolongku adalah Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Nah, ini tentunya ya menunjukkan keutamaan ya dari Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Demikian pula sahabat yang lain yang memiliki keutamaan seperti adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain. Selain keduanya adalah sahabat Nabi karena mereka adalah beriman, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat di atas keimanan tersebut. Mereka ini keduanya adalah cucu-cucu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menunjukkan ya semakin tingginya kedudukan mereka dan keistimewaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya karena sesungguhnya aku mencintai keduanya. Masya Allah ya, luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cucu Nabi tentunya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai keduanya. Rasulullah berdoa kepada Allah ya agar Allah mencintai keduanya. Kemudian keutamaan yang lain adalah keutamaan ya sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, putra dari Umar radhiyallahu anhu yang sering disebut dengan Ibnu Umar. Dalam riwayat hadis disebutkan dengan Ibnu Umar. Maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat ini, beliau mengatakan inna Abdallahi rajulun salihun. Sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini legitimasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk sahabat ini. Kesolehan itu tidak bisa tampak ya dilihat oleh mata. Karena sesuatu yang tampak pada diri kita itu bisa jadi adalah basa-basi. Kesolehan itu sesungguhnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah kesolehan hati yang muncul dari ketakwaan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Rasulullah SAW ini berbicara tentang legitimasi kesolehan yang ada pada Abdullah, melainkan ini dari jalur wahyu, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada di dalam diri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu ketakwaan yang ada dalam dirinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini sesuatu yang luar biasa ya, sampai dilegitimasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesolehan sahabat ini ya. Adapun kita ketika kita melakukan kesolehan itu belum tentu status kita soleh di sisi Allah. Kita hanya berusaha untuk soleh. Demikian. Oleh karenanya jangan pernah merekomendasi diri dengan mengatakan saya orang soleh ya. Atau jangan merekomendasi orang lain dengan mengatakan dia orang soleh. Tapi ungkapan yang benar adalah saya berusaha soleh. Atau kita katakan tentang orang lain, yang saya tahu dia adalah orang yang berusaha untuk soleh. Demikian. Karena sesungguhnya kesolehan itu adalah kesolehan hati ya, yang muncul dari ketakwaan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri salasa marrat. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengisyaratkan kepada dada beliau 3 kali, menunjukkan bahwasanya memang takwa itu ada dalam hati, ya.
Demikian. Kesolehan itu kesolehan hati yang muncul dari ketakwaan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Demikian. Lalu kita buktikan doa kita ini ya dengan tindakan-tindakan kita yang saleh. Adapun memastikan menjamin diri dan orang lain itu sebagai orang saleh, ini bukan kewenangan kita, ya, bukan kewenangan kita. Demikian. Nah, apabila ada pengkabaran wahyu tentang seseorang bahwasanya orang itu saleh, ini luar biasa, menunjukkan kesesuaian ya hati, apa yang dalam hati dengan apa yang ada dalam diri, tindakan diri. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka ya sungguh kita ingin mendapatkan jaminan kepastian dari Allah dan Rasulnya bahwasanya kita orang soleh. Sungguh kita ingin, karena itu satu yang benar, ya. Karena sesuatu itu ada satu yang benar, pengkabaran yang pasti benar. Mengapa demikian? Ya, kita begitu menginginkan agar kita menjadi seorang yang saleh. Karena dalam satu hadis yang sahih, hadis qudsi yang berasal dari Nabi SAW, Allah berfirman, "A'datu li'ibadiyas salihin, a'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, Rasulullah mengkabarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku siapkan," kata Allah Subhanahu wa taala, "untuk hamba-hambaku yang saleh." Hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatan surga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam dada manusia. Masya Allah, ya. Jadi orang yang soleh itu disiapkan oleh Allah surga untuk mereka. Ya, kita ingin masuk surga, itu sebabnya. Mengapa kita ingin jadi orang yang soleh dan dilegitimasi sebagai orang yang soleh? Ya. Hanya saja kita tidak boleh untuk melegitimasi diri kita, ya, karena kita tidak tahu. Kita hanya berusaha untuk soleh. Kita berdoa untuk menjadi termasuk orang-orang yang saleh, lalu kita mengiringi dengan perbuatan-perbuatan saleh. Demikian. Dan kita mencintai ya perbuatan-perbuatan saleh serta orang-orang saleh. Kita berharap agar kita dikumpulkan di surga bersama dengan orang-orang yang saleh. Begitu. Ya. Memastikan diri dan orang lain ya termasuk orang yang saleh, ini bukan kewenangan kita, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu beruntung sahabat ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yang dipastikan dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang saleh. Dari sini kita tahu keutamaan sahabat ini, ya. Oleh karenanya luar biasa sahabat ini, ya. Sahabat yang mutaharri li sunnah, sahabat yang memilih untuk dirinya sendiri itu sunnah, petunjuk Nabi SAW. Ya. Setelah wallahu ta'ala alam, apakah setelah mendapatkan kabaran seperti ini, ataukah memang ya Allah menginginkan demikian, ya, walaupun sahabat ini belum mendapatkan kabar tersebut. Ternyata memang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang memilih untuk dirinya sendiri ya sunnah tersebut, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga ya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, oleh karenanya inilah yang kita usahakan ya agar benar-benar nanti keinginan kita dan harapan kita menjadi orang-orang yang soleh dengan cara kita melakukan amal-amal soleh ya sesuai dengan petunjuk penghulu
para hamba yang saleh yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga nanti kita akan digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan sahabat yang lain yaitu Zaid ibnu Harisah radhiyallahu anhu, yang beliau ini adalah anak angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya, anta akhuna wa maulana, ya, engkau adalah saudara kami dan orang-orang dekat kami. Maula itu ada dua maknanya, ya. Maula bisa maknanya adalah, ya, orang yang membebaskan budak atau orang yang dibebaskan budak, ya, maksudnya orang yang dibebaskan dari perbudakan, ya, demikian, atau orang yang membebaskan perbudakan. Bisa juga maknanya adalah maulana adalah orang-orang kecintaan kami, yaitu orang-orang yang, ya, diberikan wala, sifat wala, yaitu wala kecintaan, ya, perhatian dan kasih sayang, demikian. Anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan orang kecintaan kami, bisa demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu bahagianya kita, ya, tentunya bahagia tatkala kita dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu Zaid bin Harisah ini adalah, ya, sahabat, ya, sekaligus anak angkat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai saking cintanya dengan sahabat ini, ya, Nabi pernah, ya, menyematkan nama beliau pada Zaid ini dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak boleh menyandarkan, ya, penisbatan nasab seorang kepada yang bukan orang tuanya, demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menisbatkan Zaid itu kepada nasab ayahnya Zaid bin Harisah, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya keutamaan dan kemuliaan sahabat yang lainnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentangnya, asbahta khalqi wa khuluqi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau mirip, ya, engkau menyerupai khalqi, fisikku, ya, demikian pula akhlakku, masya Allah, ya. Ini pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah basa-basi, ya, bukanlah sekedar bercanda, ya. Namun ini kenyataan dan benar, ya, bukan dusta, tapi ini kejujuran, ya. Bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang wafat syahid, ya, ini ternyata fisik beliau mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula akhlak beliau radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berasal dari Afrika, berkulit hitam, namun Allah Subhanahu wa taala tak memandang fisiknya, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidaklah memandang bentuk-bentuk fisik kalian dan harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati-hati dan amal-amal kalian, yaitu iman kalian, kebaikan ketakwaan hati dan amal nyata dalam bentuk tindakan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda tentang Bilal bin Rabah ini, sahabat yang mantan budak, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda tentangnya, sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannati. Ya. Kata Nabi SAW, aku mendengar derap bunyi langkah dua sandalmu di hadapanku di surga. Masya Allah, ya. Jadi ini bentuk pengkabaran Nabi Muhammad SAW bahwasanya sang pemiliknya itu akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya. Kelanjutan dari hadis ini, ya, amalan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an adalah senantiasa memperbaharui wudu ketika batal wudunya, ya. Lalu mengiringi dengan salat sunat setelah itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang ingin, ya, yang ingin mengamalkan amalan Bilal bin Rabah ini yang direkomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan. Ingat, ini bukanlah bentuk, ya, kreasi rekayasa amal dari Bilal bin Rabah semata. Ya, ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru, yang mereka ini mengambil kesimpulan yang keliru, kesimpulan hukum yang keliru dari hadis yang disebutkan ini, hadis tentang hal ini, di mana Bilal bin Rabah radhiyallahu an dituduh atau diklaim merekayasa amalan, lalu dengan hal tersebut boleh bagi kita juga merekayasa amalan, menginovasi amalan, mengkreasi amalan, sebagaimana Bilal bin Rabah yang melakukan sholat 2 rakaat, ya, setelah berwudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sedikit kita luruskan agar tidak keliru karena bertepatan. Sesungguhnya, ya, termasuk petunjuk Nabi yang disebut dengan sunnah, istilah ini oleh para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah yaitu jalan metode beragamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu metode, bukan sunnah yang hukumnya sunnat, bukan. Sunnah itu adalah jalan, metode, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya. Atau mungkin bisa mudahnya kita sebut dengan, ya, hadis juga bolehlah, ya, kita katakan hadis, ya, atau lebih mudahnya juga petunjuk, begitu. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang bersifat perkataan, disebut dengan hadisul qaul, ya, seperti contohnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya, begitu. Nah, ini contoh diantara namanya hadisul qaul, hadis perkataan, ya, itu namanya hadis perkataan. Atau petunjuk Nabi SAW terkait dengan perkataan beliau. Ada yang kedua, sunnah itu atau hadis itu disebut dengan hadisul fi'li, yaitu petunjuk terkait dengan perbuatan Nabi SAW. Seperti contohnya pengkabaran sahabat Nabi SAW tentang perbuatan Nabi, seperti tentang tata cara sholat Nabi SAW, tata cara, ya,
ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian seterusnya. Ya. Yang dikabarkan ya oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beliau. Itu disebut dengan hadisu ya al-fi'li. Seperti contohnya ya pengkabaran Anas bin Malik, ini kita sebutkan dalam satu hadis ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an ya, Nabi itu tak pernah mencela makanan. Ini perbuatan Nabi, tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau berselera maka beliau makan. Kalau beliau tidak selera, tak suka, maka beliau biarkan, tinggalkan. Beliau tidak cela. Ya, itu perbuatan Nabi demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikabarkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi yang ketika beliau makan lalu beliau mengiris makanan berupa daging kambing. Tatkala beliau mendengar adzan, lalu beliau meninggalkan makan, kemudian meletakkan pisau untuk mengiris tersebut. Lalu beliau mendatangi sholat, maksudnya adalah sholat demikian, tanpa berwudu. Yang tadinya beliau sudah berwudu. Demikian, seperti itu. Artinya memakan makanan berupa daging yang sudah dimasak dalam kondisi berwudu itu tidak membatalkan wudu. Ini namanya ya sunnah atau hadis al-fi'li, perbuatan. Dan banyak sekali hadis seperti ini. Dan satu lagi namanya ada, yang ketiga adalah hadisut takriri, yaitu hadis ya penetapan dan persetujuan. Atau disebut juga dengan sunnah takririyah ya. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan perbuatan dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum yang terjadi lalu disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Nah, di antaranya adalah seperti ini, ya, hadis dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini. Di mana Bilal bin Rabah, ya, mengamalkan sebuah amalan yang bisa jadi itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut, ya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, ya, tidak tahu bahwasanya balasan dari amalan tersebut adalah, ya, derap langkah dari sandalnya Bilal, ya, bin Rabah yang ada di surga, ya. Yang ternyata ini menunjukkan, ya, masuk surga Bilal bin Rabah tersebut. Jadi Bilal bin Rabah mengamalkan berupa amalan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini bisa jadi mendapatkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan dalilnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6175. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man tawaddaa misla
wudu'i hadza tsumma qama fa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu bi syai'in ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri lalu sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara dengan dirinya di 2 rakaat tersebut sedikit pun, maka diampuni untuknya dari dosanya apa saja yang telah berlalu dari dosanya. Demikian ya. Nah, bisa jadi ya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapatkan ya amalan berupa sholat 2 rakaat setelah berwudu itu dari sabda Nabi SAW ini. Hanya saja berikutnya Nabi SAW tidak mengetahui, bisa diprediksi Rasulullah tidak mengetahui bahwasanya balasan dari 2 rakaat sholat ini ya ini adalah menyebabkan masuk surga. Ya, ini untuk Bilal tentunya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita katakan ya demikian. Mungkin ada yang mengatakan, masa sih Rasulullah tidak mengetahui balasan dari sebuah amalan? Kita katakan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah hanya diberitahu ya tentang perkara-perkara yang gaib. Bilal bin Rabah pun dia tidak mengetahui balasan tersebut. Rasulullah pun tidak mengetahui. Hanya saja Rasulullah ingin tahu kira-kira amalan apakah yang paling diharapkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ya dalam Islam ini setelah dia masuk Islam. Ya. Ternyata yang diharapkan oleh Bilal bin Rabah adalah setiap kali dia batal wudu, dia berwudu, memperbaharui wudu, kemudian dia pun sholat 2 rakaat. Demikian. Nah, ini bukanlah bentuk mengada-ngada. Bukan jadi pembenaran untuk mengada-ngada. Lebih-lebih ternyata dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi tindakan persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan ya Bilal bin Rabah ini disebut dengan sunnah takririyah atau disebut dengan haditsu takrir ya. Hadis tentang persetujuan Nabi. Dan perlu kita ketahui ya sebuah amalan itu akan menjadi benar tatkala disetujui Nabi SAW. Kalaulah salah tentunya akan diluruskan. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi bukanlah lantas tindakan ya Bilal bin Rabah ini radhiyallahu anhu menjadi pembenaran bagi sebahagian orang ya untuk mengada-ngadakan, mengkreasikan, menginovasikan ya dalam Islam amalan-amalan yang bukan berasal darinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa saja yang ahdas maksudnya adalah mengadakan baru, ya, membuat baru. Dalam urusan agama kami ini apa saja yang bukan berasal darinya, yang bukan berasal dari agama Islam, fahuwa radd, maka ini tertolak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Sehingga agar tidak tertolak setiap amalan kita, maka kita harus ya menyertai dengan perintahnya. Baik itu pada zat amalannya, begitu juga penentuan tata caranya, penentuan waktunya, penentuan bilangannya dan penentuan tempatnya. Demikian ya. Seperti itu, ya. Nah, kalaulah kita katakan bahwasanya sahabat Nabi ini kan mengadakan, oke, kita setuju, katakanlah andaikan kita setuju, ya.
perbuatan Nabi ini adalah awalnya kreasi dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Permasalahannya kan dilegitimasi oleh Nabi SAW sehingga menjadi syariat. Nah sekarang kalau kita buat kreasi-kreasi amalan saat ini yang tidak ada di zaman Nabi SAW, baik itu pada zat amalannya maupun pada penentuan tata caranya, ada penyebutan amalannya, tapi tata caranya kita buat atau kita tentukan waktu sendiri atau bilangannya sendiri atau tempatnya sendiri yang berbeda. Permasalahannya siapa yang melegitimasi hal tersebut? Demikian. Sementara akan menjadi petunjuk ya dan akan menjadi sunnah yang baik ketika dilegitimasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Jadi jangan kita mengkreasi, jangan kita berinovasi, jangan pula kita ya membuat sesuatu yang baru dalam agama ini ya, karena sudah sempurna agama ini, berdalih dengan perkataan atau perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Masih membahas tentang keutamaan dan kelebihan, keistimewaan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang wajib kita yakini, wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab ya. Dan mohon maaf kali ini kita tidak membuka sesi soal jawab lewat interaktif ya. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung, silakan ya kirimkan lewat chatting WhatsApp di nomor 0852 6190 4177 ya, atau di nomor 0822 88886630. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Zakat sawah saya biasanya saya kasihkan ke orang lain. Tapi karena pandemi, zakat sawah saya berikan untuk suami saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana hukumnya Ustadz? Semua uang yang pegang dan kelola adalah saya. Ada pembukuannya dan hasilnya. Lebih besar kebutuhannya daripada penghasilannya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat sawah maksudnya adalah zakat dari hasil pertanian di sawah tersebut. Dan pada umumnya sawah itu ditanami ya padi ya. Demikian ya. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya padi termasuk ya bahan makanan pokok yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ya. Apabila telah dikeluarkan biaya operasional seperti biaya benih ya, kemudian biaya pemupukan, perawatan sampai pemanenan ya, maka apabila telah sampai 5 wasak atau lebih, itu seukuran 750 kilogram ya, atau lebih, kurang lebih ya kita katakan ya. Dari hasil panen tersebut maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bila hasil panen tersebut itu sebelumnya diairi dengan pengairan yang berbiaya, karena dikeluarkan biaya untuk pengairannya, maka dikeluarkan zakatnya
nisful usyur, yaitu 1/10. Bukan 1/10. Nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Ya. Namun apabila hasil panen tersebut sebelumnya diairi dengan pengairan yang tanpa biaya, seperti contohnya tinggal membuka sungai saja untuk dialirkan tanpa ada biaya, atau tak ada hujan contohnya, maka kewajiban zakatnya yang dikeluarkan adalah al-usyr, yaitu 1/10, lebih besar sedikit ya. Baik ya. Ini setelah dikeluarkan biaya semuanya, biaya operasional atau biaya perawatan dan seterusnya. Baik ya. Nah, pertanyaannya atau kasusnya, nah di sini zakatnya diberikan kepada suami. Maka ini ada indikasi yang saya tangkap bahwasanya sawah tersebut adalah milik dari istri. Ya, sawah itu milik dari istri. Ya. Lalu diberikan kepada suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah suami miskin? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah suami boleh menerima zakat dari istri? Ini pertanyaan pertama yang butuh untuk dijawab ya. Insya Allah akan saya jawab. Kemudian yang kedua adalah, ya, apakah suami itu miskin? Nah, seperti itu. Baik ya, ini dua pertanyaan yang akan kita jawab. Ini dua masalahnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya, ya, di antara kaedah tentang orang yang berhak untuk menerima zakat adalah orang-orang yang tidak menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahi orang tersebut, maka boleh diarahkan zakat kepadanya. Jadi orang karakter atau syarat orang yang boleh untuk diarahkan zakat kepadanya, ya, selain dia termasuk 8 asnaf, 8 golongan yang disebutkan dalam surah atau ayat 60, ya, maka di antaranya, ya, syaratnya adalah orang tersebut, ya, bukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi. Suami bukanlah menjadi tanggung jawab istri untuk menafkahinya. Ya. Sebaliknya, istri adalah orang yang menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahinya. Maka apabila suami ingin mengeluarkan zakat, maka tidak boleh dibayarkan kepada istrinya. Ya, seperti itu. Tidak boleh. Ya, ini tidak sah. Karena tidak akan bisa dibedakan, ya, antara kewajiban zakat dengan kewajiban nafkah, seperti itu, ya. Berbeda, ya, sebaliknya, ya. Berbeda kebalikannya. Ya, apabila istri membayar zakat kepada suami, ya, apabila istri membayar zakat kepada suami, karena tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami, demikian, ya. Baik, maka boleh sang suami, ya, menerima pembayaran zakat istri. Ya, menerima pembayaran zakat istri, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya harta istri bukanlah harta suami, harta suami bukanlah harta istri. Ini yang sebahagian masyarakat kita belum memahami, ya. Harta suami bukanlah harta istri bukanlah harta suami, demikian, ya. Demikian pula ini yang menjadi dalil tentang hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para wanita untuk bersedekah, ya. Ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah.
fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena sesungguhnya aku lihat kalian adalah orang yang terbanyak penduduk neraka, karena kalian adalah orang yang paling banyak ya dari penduduk neraka. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, itu radhiyallahu anhuma, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, yaitu Zainab radhiyallahu anha, ini mendengar ya motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau ingin bersedekah. Ya, bersedekah, yaitu bersedekah, membayar bersedekah, berinfak. Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengetahui hal tersebut, lalu disampaikan kepada istrinya oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya orang yang berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah istrinya itu adalah suami dan anak-anaknya, demikian seperti itu. Ya, maka Zainab mengatakan, aku tidak akan melakukan hal ini sampai aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zainab datang kepada Nabi. Ya, ketika itu ya Bilal menyampaikan kepada Nabi bahwasanya ada Zainab yang ingin bertemu. Rasulullah bertanya, Zainab yang mana? Zainab Abdullah bin Mas'ud. Maka dipersilahkan. Lalu Zainab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ya Rasulullah memotivasi para wanita untuk bersedekah. Kemudian dia ingin bersedekah kepada orang lain. Lalu Abdullah bin Mas'ud mencegahnya sembari mengatakan bahwasanya yang berhak untuk menerima sedekahnya adalah suami dan anaknya. Demikian. Maka Rasul mengatakan, sadaqah Ibnu Mas'ud. Benar itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu kata Nabi SAW. Ini menunjukkan harta suami bukanlah harta istri. Istri bisa kaya, suami bisa sangat mungkin miskin, begitu ya. Nah, demikian. Harta suami bukan harta istri, demikian ya. Ini dalilnya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu jika demikian berarti boleh ya seorang istri untuk membayar zakat kepada suami. Ya. Kemudian kita melangkah kepada pertanyaan kedua. Apakah suami termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat? Selain syaratnya tadi bukan orang yang dinafkahi, demikian. Baik ya. Maka dipersyaratkan, apakah suaminya miskin? Maka dipertanyakan, apakah suaminya miskin? Fakir, miskin. Mu'allaf, kalau mu'allaf tidak mungkin ya. Kita katakan, apakah fakir atau miskin? Maka di sini jawabannya ya. Nah, kalau suaminya miskin maka berhak ya. Apakah boleh juga ya sang istri nanti mendapatkan ya nafkah dari suaminya, sementara apa yang didapatkan dari suami tersebut itu tadi berasal dari zakat istri? Maka kita katakan ya, menzakati diri sendiri maksudnya adalah membayar zakat kepada diri sendiri tidaklah benar tentunya ya. Maksudnya nggak perlu zakat tapi dicukupkan untuk diri sendiri, ini tidak benar ya. Karena kalau wajib zakat ya berarti itu orang kaya, demikian ya, seperti itu. Nah, apabila kembalinya zakat itu lewat jalur nafkah atau lewat jalur hadiah, maka dibolehkan, tidak masalah, demikian. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi dibolehkan untuk membayar zakat kepada suami yang miskin, ya, dari istri yang berkecukupan, demikian, ya. Walaupun nanti ya kembalinya harta zakat itu kepada sang istri lewat jalur nafkah, maka ini tidak mengapa, ya, dibolehkan, ya. Baik ya. Nah, ini dia, seperti itu jawabannya, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan berikut ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, boleh tidak
mengqadha salat tahajud setelah salat duha, apakah salat witirnya dilakukan juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengkabarkan bahwa dalam hadis yang sahih tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluputkan dari beliau salat qiyamul lail, itu salat malam hari, maka beliau mengqadhanya di waktu sebelum zuhur 12 rakaat. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terluputkan salat, ya, karena ketiduran, ya, atau terluputkan dari salat tersebut, ya, di malam hari, maka beliau melakukan salat, ya, di siang hari, yaitu sebelum zuhur itu 12 rakaat. Demikian. Nah, di sini tidak perlu dilakukan sholat witir karena sudah mencukupi. Bahkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dengan genap, ya, seperti itu. Oleh karenanya sebagian ulama mereka mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang membiasakan sholat malam dengan jumlah tertentu dengan witirnya, ya, maka ketika terluputkan dari sholat malam tersebut termasuk witirnya, ya, maka dilakukan sebelum zuhur atau di waktu duha itu dengan menambah 1 rakaat. Jadi kalau seseorang biasa melakukan sholat qiyamul lail di malam hari, ya, itu 7 rakaat plus dengan witirnya, ya, udah include termasuk witir di dalamnya, ya, 7 rakaat. Maka apabila dia terluputkan dari sholat qiyamul lail tersebut di malam hari termasuk witir, maka hendaknya dia melakukan sholat di malam hari, di siang hari sebelum zuhur itu 8 rakaat. Maksud sebelum zuhur ini adalah di waktu duha, seperti itu, ya. Nah, apabila seseorang melakukan sholat qiyamul lail termasuk witir di malam hari itu 5 rakaat, lalu terluputkan ketiduran, ya, maka hendaknya dia melakukan, ya, sholat qadhanya sebelum zuhur di waktu duha adalah 6 rakaat. Begitu seterusnya dengan menambah 1 rakaat. Karena Nabi SAW biasa melakukan sholat qiyamul lail 11 rakaat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwa Rasulullah mengqadhanya di siang hari sebelum zuhur, yaitu di waktu duha, itu beliau sholat 12 rakaat. Hadis yang sahih, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Di lingkungan sekitar rumah mau mengadakan acara muharraman yang isinya zikir dan doa bersama anak yatim dan santunan. Apakah boleh hadir? Dan apakah ada tuntunannya amalan di bulan Muharram mengadakan acara tersebut? Jazakallahu khaira Ustadz atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah mendapati di dalam dalil-dalil maupun keterangan para ulama, dalil Al-Quran maupun hadis, ya, keterangan para ulama yang menyebutkan ada amalan khusus berupa, ya, acara muharraman dengan cara berzikir bersama, kemudian berdoa bersama, dan, ya, memberikan santunan, ya. Saya tidak mendapatkan dalil yang seperti ini, ya. Saya malah khawatir yang seperti ini
ya, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Sesungguhnya zikir itu dianjurkan, berdoa itu dianjurkan, memberikan santunan dianjurkan. Ya, zikir itu ada yang mutlak sifatnya, ada yang khusus sifatnya, tapi harus ada dalil. Maka silahkan lakukan zikir ya kapan saja tanpa menentukan waktu atau dengan tata cara yang khusus dengan berjamaah. Ya, jangan tentukan ya bilangannya, jangan tentukan waktunya, jangan tentukan ya tata caranya, jangan. Berdoa silahkan. Kemudian berzikir silahkan juga, ya, berdoa dan zikir, ya. Jangan ditentukan karena ada memang zikir dan doa yang mutlak sifatnya, yaitu tidak dikaitkan dengan bilangan waktu dan tempat, ya. Silahkan. Ya. Adapun ketika tentukan tata caranya di waktu Muharram, di bulan Muharram dengan tata cara yang khusus yaitu berjamaah dipimpin satu orang, ditambah lagi di sana ada pemberian santunan. Nah, ini kan cara yang khusus, cara yang dia butuh dalil. Saya khawatir nanti ya ini termasuk man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saya beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Begitu hadis riwayat Muslim. Ya. Maka saya tidak sarankan untuk dilakukan. Kalau mau, maka jangan dikaitkan dengan muharraman, begitu. Karena amalan di bulan Muharram itu adalah puasa. Ya. Atau amalan secara khusus adalah puasa. Amalan yang lainnya banyak, tapi jangan dikaitkan dengan tata cara tertentu. Ya. Silakan kalau mau memberikan santunan, tapi jangan khususkan hanya di bulan Muharram. Silakan berzikir ya tanpa harus dikomandoi, silakan berzikir kapan saja dan silakan berdoa tanpa harus juga dikomandoi, ya silakan kapan saja, ya demikian. Itu tata cara yang khusus, ini butuh dalil, ya butuh perintah Nabi SAW, demikian, ya sehingga ya kebaikan itu bukan hanya butuh dengan niat baik, tapi harus dengan cara yang baik. Niat yang baik adalah ikhlas karena Allah. Cara yang baik haruslah dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya, begitu. Adapun amalan di bulan Muharram adalah puasa yang datang riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya afdalus salati ba'dal faridatu ya salatul laili wa afdalus siyami ba'da ramadana ya syahrullahil muharram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam qiyamul lail. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang disebut dengan Muharram, bulan Muharram, demikian ya. Seperti itu. Maka silakan isi dengan bulan Muharram ini diisi dengan apa? Dengan puasa, begitu. Puasa jama'i, ya puasa jama'i artinya kita katakan ya puasa di waktu yang sama, kan begitu ya. Demikian ya. Nah, ini baru silahkan kalau mau melakukan secara berjamaah, bagus. Motivasi orang lain untuk apa? Untuk berpuasa secara berjamaah, begitu ya. Tidak usah lakukan zikir berjamaah dipimpin satu orang, dikomandoi satu orang. Doa berjamaah dikomandoi satu orang, tidak perlu, ya. Silahkan berdoa sendiri, zikir sendiri, demikian. Ya, kalau santunan nggak perlu dikaitkan dengan zikir tadi. Kalau mau memberikan santunan silahkan. Ya, kan bagus Ustadz. Iya, kita katakan bagus niatnya, bagus. Tapi caranya harus bagus, ya. Karena sebuah hal yang bagus akan menjadi bagus di sisi Allah kalau bagus niatnya ikhlas karena Allah dan bagus juga tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, seperti itu. Ya, kalau saya sarankan adalah sudah silakan berikan santunan saja. Ya, tidak perlu diiringi dengan doa dan zikir. Demikian, ya. Seperti itu.
Kalau mau zikir silahkan zikir sendiri, kalau mau doa maka doa sendiri. Bukan dilarang untuk berdoa, bukan dilarang untuk berzikir. Bahkan kita motivasi untuk berdoa dan berzikir. Itu amalan yang luar biasa. Silahkan juga untuk memberikan santunan, tapi ingat tata caranya jangan dibuat dengan tata cara yang khusus, digabungkan dengan cara-cara yang menurut kita itu baik, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir insya Allah kita akan sebutkan pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, apabila kita mendengar nama Rasulullah SAW ya disebut, maka kita diperintahkan untuk berselawat, betul. Bolehkah kita berselawat dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dalil untuk pertanyaan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, atau Abu Daud, ya. Yang jelas disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka seseorang itu yang apabila disebutkan aku di sisinya dia tak berselawat kepadaku. Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah di sini disebut dengan selawat yang mutlak, ya. Maka mutlaknya adalah lafadznya. Adapun ya waktunya adalah ketika disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita berselawat. Maka selawat tersebut bisa ya dengan lafadz yang silahkan mutlak. Apakah mau selawat dengan yang paling afdol lafadznya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Ya, silakan. Atau dengan tadi yang dipertanyakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh, ya. Atau sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaih, boleh seperti itu, ya. Karena apa? Karena disebutkan ya dengan sifatnya mutlak, hanya saja waktunya ketika disebut Nabi SAW, sehingga lafadznya pun boleh memilih dengan mutlak pula, tidak dikaitkan dengan lafadz tertentu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena sebentar lagi akan masuk dan tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum berakhir seperti biasa kita motivasi kaum muslimin semuanya termasuk diri kita, ya, untuk mendonasikan harta kita, ya, menginfakkan harta kita di jalan Allah untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya ini masjid untuk ya dakwah, untuk kegiatan sosial, ya, persebaran ya dakwah Islam di wilayah Kota Medan insyaallah taala, ya. Kekurangan dana 4 miliar sekian rupiah, ya. Silakan salurkan infak dan sedekah Anda yang akan menjadi ya amal jariah Anda dan menjadi aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Kita ulangi, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.